siang Sobat Amerta, jumpa lagi di Bincang Buku Amerta. Kali ini kita kedatangan salah satu penulis Amerta, yaitu Bapak Dr. Wahudin MPD, Pak. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Alhamdulillah. Mbak Lisna dan kawan-kawan di Amerta? Alhamdulillah sehat selalu Pak. Ya, sebelum kita berbincang lebih jauh, silahkan dari Bapak Wahudin dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Amerta. Baik, nama saya Wahudin, saya mengajar di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto di program studi Magister Pendidikan Dasar, juga di PGSD di FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya lama hampir 25 tahun, bahkan mungkin lebih, menjadi wartawan di koran Pikiran Rakyat Bandung dan pernah menjadi staf ahli di Universitas Pendidikan Indonesia. Buku ini adalah buku karya dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Idrus. Ini adalah hasil kenangan saya dengan bergaul dengan beliau selama berpikir tentang politik. Dan kebetulan Prof. Idrus ini adalah pendidik, tapi lebih spesial kepada pendidikan politik. Nah, disitulah kemudian beliau, pemikiran-pemikiran beliau saya tulis dalam bentuk buku berupa biografi, tapi lebih banyak soal pemikirannya. Ya, jadi selain aktif sebagai dosen, juga pernah berkarir di bidang media ya Pak ya, di bidang wartawan. Iya. Selain itu juga sebagai editor nih Pak, sebagai Editor, editor sampai dan sekarang penulis misalnya. buku. Sampai sekarang ya Iya. Pak. Ya, beberapa karya yang pernah diterbitkan oleh Pak Wahudin, baik itu sebagai editor, seperti dalam buku berjudul Panen Jagung Semakin Menggunung ya Pak. Iya. Itu Bapak sebagai editor ya Pak, Sebagai di buku editor. tersebut. Ya. Kalau sebagai penulis nih, beberapa buku, diantaranya seperti buku berjudul Membangun Kerjasama Jepang-Indonesia, Iya. betul nggak Pak? Betul. Dan buku Pendidik Politik Kenegaraan, mengenal Profesor Dr. Idrus Afandi, Sarjana Hukum. Iya. Nah, nantinya di Bincang Buku Amerta kali ini kita juga akan lebih jauh untuk membahas buku tersebut nih Pak, buku Pendidik Politik Kenegaraan. Iya. Ya, nah kalau Bapak sendiri itu baik sebagai penulis maupun sebagai editor buku itu lebih ke bidang apa nih Pak? Secara akademis saya ini sebetulnya ahli bidang pendidikan karakter. Akan tetapi karena sejak jadi wartawan tahun 1990 saya ditempatkan menjadi wartawan bidang politik, terutama politik dalam negeri, maka sampai sekarang berarti hampir 30 tahun saya berkecimpung di bidang politik. Tapi secara akademis saya ahli bidang pendidikan karakter, tapi kehidupan sehari-hari saya ini termasuk yang bicara banyak tentang politik. Makanya ketika ada tokoh yang menurut saya punya pemikiran politik yang bagus, saya tidak sia-siakan untuk banyak bergaul, misalnya dengan Prof. Idrus ini, untuk berbicara tentang politik. Hasil pertemuan berulang-ulang hampir setiap bulan, meskipun saya sudah tinggal di Purwokerto, saya masih rajin ke Bandung untuk bertemu dengan Prof. Idrus untuk berbicara politik. Prof. Idrus ini gagasan menurut saya sangat bagus, banyak hal yang baru, tapi secara teknis beliau tidak lancar sekali dalam menulis, yang terbaik lah. Sementara saya, karena saya menjadi wartawan yang lama, maka saya punya keterampilan menulis. Maka pertemuan antara Prof. Idrus dengan saya adalah Prof. Idrus gagasannya bagus, saya punya keterampilan menulis, maka gagasan-gagasan Prof. Idrus yang bagus saya tulis jadi buku, ya. ya.
Berarti tadi ya Pak, lebih ke pendidikan karakter, terutama bidang-bidang politik itu sendiri ya, Ya. Pak. Bahasan-bahasan di buku-buku karya Bapak ya. Ada yang pendidikan politik murni, tapi saya lebih mudah kalau menulis tentang politik. Ya. Nggak usah pakai mikir panjang, cepat selesai. Ya. Sudah di luar. Ya, saya Ya, hafal Pak. sekali. Karena sudah menggeluti hal itu juga sudah lama gitu Pak, Iya. di bidang politik. Nah, berbicara mengenai ini nih Pak, buku pendidikan politik kenegaraan, Iya. itu sendiri selain tadi ya Pak, mengenai gagasan Prof. Idrus yang Bapak nilai itu sangat bagus Iya. seperti itu ya Pak. Kemudian Bapak juga sudah menggeluti bidang politik itu sendiri. Ada hal lain tidak Pak yang mendasari kepenulisan buku pendidik politik kenegaraan ini Pak? Hal mendasar yang perlu ditulis dari pemikiran Prof. Idrus ada dia rajin berbicara soal politik, akan tetapi politik itu kan umumnya orang beranggapan politik itu kotor, politik itu jahat, karena politik biasanya digunakan untuk mencari kekuasaan, supaya jadi pejabat. Maka politik habis-habisan agar seseorang bisa menduduki posisi jadi presiden, jadi menteri, jadi bupati, jadi gubernur dan lain-lain. Dan untuk itu mereka melakukan apapun asal punya jabatan. Sedangkan Prof. Idrus itu selalu berbicara politik, tapi bukan tidak mencari jabatan seperti itu, tapi politik itu adalah sesuatu yang baik-baik saja, suci bahkan, dan itu supaya negara dan bangsa ini menjadi semakin baik. Maka beliau selalu kalau berbicara tentang politik, jangan sampai politik itu digunakan untuk kepentingan orang per orang, untuk golongan tertentu, tapi selagi itu demi bangsa dan negara, maka beliau akan terus menekan agar supaya politik kembali kepada jati dirinya sebagai cara hidup berbangsa dan bernegara dengan tertib dan baik. Berarti lebih bagaimana agar masyarakat juga memandang politik tidak serta-merta sebagai hal yang negatif ya Pak. Betul, ya, Tapi betul. ada hal lain di balik politik itu sendiri yang bisa dipelajari lebih Ya. dalam. Betul, politik adalah alat perjuangan, berjuang untuk kemajuan bangsa, berjuang agar bangsa dan negara itu makmur sejahtera, bukan sejahtera untuk diri sendiri dan keluarga, tapi bersama-sama. Itu yang selalu dipikirkan oleh beliau. Makanya menurut saya sangat penting supaya masyarakat ya tidak akibat adanya penyelewengan, ya bukan penyelewengan, terlalu banyak masyarakat yang berpolitik demi perut, demi keluarga, maka banyak orang yang kemudian alergi terhadap politik. Politik adalah seni membuat keputusan. Misalnya, kenapa kita bekerja di Amerta, mengapa saya melamar si A jadi istri saya, itu adalah keputusan politik, cuma levelnya pribadi. Mengapa saya memilih jadi dosen di UMP, itu politik. Mengapa saya makan siang di sini, di situ, itu politik, tapi sangat pribadi. Sedangkan politik ya seni membuat keputusan karena ini keperluan bersama seluruh warga suatu bangsa, maka memang itu mekanismenya harus diatur. Tapi sebaik-baik politik adalah politik yang kenegaraan, yang memikirkan agar negara ini menjadi semakin baik, bukan yang memikirkan agar perutnya sendiri semakin kenyang sementara rakyat dibuat lapar. Ini ada hal yang menarik nih Sobat Amerta. Jadi tadi politik ini juga mencakup seni membuat keputusan baik itu pribadi, Ya. terutama negara gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau isi Pak dari buku pendidik politik kenegaraan ini lebih membahas tentang apa saja nih Pak? Atau apakah juga perjalanan mengenai kehidupan Prof. Dr. Idrus sendiri,
atau bagaimana ini Pak? Isi buku ini pertama yang berkaitan dengan politik, isinya apapun, banyak hal berkaitan dengan politik. Tapi inti dari semua politik yang disarankan oleh Prof. Idrus adalah mengapa bangsa Indonesia sekarang karut marut, hingar bingar politik, ribut melulu, nggak jelas juntrungnya, karena ujung dari bangsa Indonesia meninggalkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ingin Indonesia tentram, maka kembalilah ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang sedang kita gunakan sekarang adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen atau sudah diubah yang keempat. Nah, ini jauh dari semangat proklamasi, jauh dari semangat kemerdekaan tahun 1945. Bahkan Undang-Undang Dasar yang sekarang itu lebih cenderung untuk pro oligarki, banyak titipan dari asing, sehingga akibatnya seperti sekarang, rebutan antara yang satu pro pribumi, satu pro asing. Nah, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka semua geger politik selesai. Itu inti dari isi buku. Sedangkan sisi lain ada sebagian dari sejarah Prof. Idrus, dari mulai beliau yang lahir di Garut, kemudian jadi guru di SMA Islam di Bandung, kemudian beliau menjadi dosen di IKIP Bandung atau sekarang berubah menjadi UPI, pernah juga beliau menjadi wakil rektor di Unikom Bandung. Tapi itu ya sesuatu yang wajib di buku biografi adalah sejarah kehidupannya Prof. Idrus sendiri, dan bisa melatar belakangi mengapa beliau pendapatnya begini begitu. Nah, tapi yang lebih substansi sesuai dengan judul, yaitu pendidik politik kenegaraan. Karena Pak Idrus ini, karena dosen UPI, Universitas Pendidikan, beliau memang lebih menitik beratkan sebagai pendidik. Dan beliau selain ngajar di UPI Bandung, juga ngajar di Sesko TNI, ngajar di Ses Pim Polri. Jadi beberapa jenderal adalah mahasiswa beliau. Maka banyak gagasan-gagasan yang sering diserap oleh para pengambil keputusan di Jakarta, yang memang tidak terkenal secara nasional, akan tetapi di Jawa Barat beliau cukup populer karena hampir setiap bulan tulisan-tulisannya muncul di koran terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Pikiran Rakyat. Jadi kalau di Jawa Barat cukup populer, termasuk gagasan-gagasannya tentang kembalilah kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ya. Jadi bagaimana undang-undang yang sekarang juga ya Pak, itu tadi yang sempat disampaikan sudah lebih ke pro oligarki itu sendiri ya Pak. Ya, mengenai isu pendidik politik ini berarti memang sangat penting ya Pak, terus dibahas hingga saat ini ya Pak, terutama bagaimana nih Pak tanggapannya terkait dengan adanya undang-undang yang telah diamandemen, dan kemudian tadi pro oligarki. Saya jadi mengingat bagaimana undang-undang Cipta Kerja itu sendiri ya Pak, terutama itu menjadi pro kontra Pak di kalangan masyarakat Indonesia Pak. Ya itu karena undang-undang dasarnya, yang undang-undang yang paling mendasar, sudah diubah semangatnya, maka turunan undang-undang turunannya termasuk undang-undang Cipta Kerja itu ya tidak berpihak pada masyarakat, akan tapi berpihak pada investor, pada uang. Padahal kalau berpihak pada masyarakat, kalau perlu negara tombok sedikit, tekor nggak apa-apa, demi rakyat nggak apa-apa. Kalau sekarang punya bagaimana pemerintah mendapatkan investasi sebesar-besar dari luar, kemudian buruh itu tidak menjadi unsur penting, tapi yang terpenting bagaimana uang datang sebanyak-banyaknya. Buruh tidak menjadi prioritas, termasuk kalau perlu dikorbankan demi investasi itu.
Padahal yang mestinya bangsa Indonesia manusianya didahulukan, dan itu bisa seperti itu kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kalau tidak asli, apalagi semakin diamandemen yang semakin jauh dari rasa nasionalisme, semakin jauh dari kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Maka politik yang terjadi bukan lagi politik kenegaraan, tapi namanya politik praktis, ya politik yang betul-betul rebutan kekuasaan, rebutan rebutan harta negara lah, dapat dikatakan rebutan harta milik rakyat. Iya Pak, jadi malah lebih tidak menguntungkan rakyat itu sendiri ya Pak, yang pada dasarnya undang-undang yang harusnya pro rakyat ya Pak, ya. Ini malah terjadi sebaliknya. Betul, tidak pro rakyat tapi pro investasi, dan yang punya investasi ya banyak uang, tapi sayangnya investasi uangnya bukan diserahkan tapi diutangkan, dan utangnya ada unsur jebakan di sana, ada debt trap. Jadi jebak supaya kita terus diserap sumber daya alam kita oleh orang yang memberi utang itu, oleh pihak yang memberi utang itu. Oke, jadi kurang lebihnya substansi dari buku pendidik politik kenegaraan itu seperti yang telah disampaikan tadi ya Sobat Amerta. Nah, ketika menulis buku nih Pak, sebagai penulis maupun sebagai editor ya Pak, itu pasti mengalami tantangan tersendiri ya Pak. Ada tantangan-tantangan khusus yang dihadapi oleh penulis maupun editor. Nah, bisa nih Pak diceritakan terutama dalam menulis buku pendidik politik kenegaraan ini Pak. Saya kalau menulis politik kebetulan sebaliknya tidak terlalu menghambat. Justru hambatan saya adalah saya seringkali punya gagasan tentang politik. Oh begini. Saking karena punya gagasan, Mbak Lisna sebentar, saya mau cerita ini ya. Iya, jadi Presiden Jokowi begini nih. Yuk ada orang lain sebentar, saya mau cerita ini. Jadi kalau saya punya gagasan politik, saya ingin ngomong aja. Tapi kan tidak semua orang suka politik, tidak semua orang punya waktu untuk mendengarkan saya ngomong. Karena saya banyak daripada saya ngomong terus, maka lebih baik gagasan udah saya tulis aja. Ternyata setelah saya menuliskan gagasan politik, saya tentram, nggak perlu lagi nyari orang untuk saya ajak ngobrol. Jadi saya tidak mengganggu orang lain, dan ketika ada gagasan politik malah kemudian sehingga tertulis. Jadi tulis, bahkan kemudian nulis apa Pak Mahudin tadi? Nulis apa ya, lupa. Tapi sudah tentram. Jadi nggak perlu semua orang, sudah sini duduk dulu, saya mau bicara, nggak perlu begitu lagi. Sudah terdokumentasi ya Pak. Terdokumentasi melalui tulisan. Ya, sehingga saya gelisah kalau punya gagasan, saya ingin ngomong aja, tapi ternyata solusinya adalah menulis. Jadi hambatannya kadang waktu, tapi kalau asik-asik aja mau sampai tengah malam. Maka saya punya kebiasaan buruk lah, yang lain udah tidur di atas jam 10, saya kadang masih menulis karena sebelum tuntas masih emosi. Nah, itu kelebihan dari menulis buku itu tersendiri ya Pak ya, selain menuangkan gagasan juga ini untuk jangka panjang ya Pak ya. Iya, padahal tidak sedikit pekerjaan saya, banyak sekali kegiatan ini itu, tapi begitu ada gagasan politik, gagasan terutama berkaitan dengan politik, saya prioritaskan. Bahkan saya ikuti apa kata hati ya, mau nulis aja, masa nggak mau membatasi diri. Bahwa kemudian besoknya kuliah, untung kuliahnya saya sering pakai diskusi, mahasiswa sering diskusi, dan terkatuk-kantuk, padahal karena malamnya nulis. Nah, Bapak kan juga aktif nih Pak sebagai dosen. Tadi sempat disinggung juga malamnya itu menulis, berarti berkaitan juga dengan manajemen waktu ya Pak ya, agar dapat menghasilkan sebuah tulisan yang dapat dibukukan seperti itu ya Pak. Ya, manajemen waktunya ya selain maksa malam hari, tapi tidak bisa banyak, terutama kalau masih siang harinya banyak jam ngajar ya cuma sedikit. Saya paling ngincer tanggal merah, terus punya tanggal merah
biasanya saya menyempatkan diri jalan-jalan atau olahraga, tapi kalau ada kerjaan nulis ya prioritaskan nulis dulu. Atau biasanya saya tidak ada jam ngajar dari Sabtu dan Ahad. Jumat ada sedikit ya, maka Jumat saya kondisikan untuk secara mental siap agar hari Sabtu nggak usah kemana-mana, nggak usah bersedih karena menulis. Gitu. Nah, ada tidak Pak tokoh atau penulis yang menjadi inspirasi untuk Bapak tersendiri sebagai contoh dalam gaya kepenulisan Bapak? Gaya kepenulisan tokoh apa ya? Nama orang tidak tahu, tapi ininya saya berusaha menulis yang to the point, gak usah macam-macam. Soalnya syukur alhamdulillah puji pada Allah, ya udah sudah di depannya misalnya udah pakai alhamdulillah yang Arabnya ya sudah nggak saya terjemahkan, termasuk di dalam ininya di tulisan juga nggak saya langsung to the point. Apa yang paling penting saya taruh di atas, yang lumayan penting taruh di bawahnya, penting bawahnya, yang tambahan-tambahan terus ke bawah, itu aja. Itu lebih ngikuti teori sih, teorinya itu. Teorinya adalah tulislah yang paling penting di atas, yang lebih penting bawahnya, lumayan penting bawahnya lagi, dan seterusnya gitu. Tapi nama orang siapa ya, saya tidak punya idola khusus lah. Tapi tokoh-tokoh novelis juga saya suka. M.H. Edun Najib bagus, Ahmad Tohari tulisannya bagus-bagus. Kemudian siapa lah? Justru saya nulis politik, tapi idola penulisnya novel. Oke. Dari Bapak sendiri ada harapan tidak Pak dengan kehadiran buku pendidik politik kenegaraan ini, terutama bagi kalangan akademisi Pak? Bagi dunia akademisi, menurut saya terutama akademisi bidang politik, saya kira juga sekarang mudah-mudahan buku ini ikut menyemarakkan bangkitnya para pakar politik yang sekarang juga di hampir semua perguruan tinggi bangkit berkaitan dengan pemilu 2024. Perguruan tinggi sekarang semakin berani mengekspresikan apa yang menjadi gagasannya. Kalau di masa lalu kan perguruan tinggi, apalagi yang PNS itu, kalau menulis takut berbeda dari pemerintah, takut berbeda dari yang sedang ramai. Nah, sekarang mereka semakin berani, dan mudah-mudahan buku ini juga termasuk menjadi bagian dari ikut membangkitkan keberanian, salah satunya kembali berpolitiklah, tapi yang berpolitik kenegaraan, bukan politik praktis yang sekedar rebutan kekuasaan. Oke, menarik sekali ini Sobat Amerta. Ada kalimat yang perlu di-highlight nih di kalimat terakhir Bapak Wahudin. Berpolitiklah seperti berpolitik kenegaraan gitu ya Pak ya, bukan semata-mata untuk berpolitik praktis seperti itu ya Pak. Iya, yang hanya rebutan kekuasaan dan rebutan jabatan. Oke. Nah, ada tidak Pak tips untuk Sobat Amerta yang ingin memulai menulis seperti itu Pak? Untuk memulai nulis adalah menulislah seperti orang berenang. Berenang, kita membaca buku-buku teori tentang renang 2, 3, 4, 5 buku. Tapi tidak langsung berenang, maka bisa jadi kalau nyebur ke air ya kelelep. Tapi kalau ingin belajar berenang ya renanglah. Kalaupun nggak usah baca teori tentang renang, menulis juga begitu, nulis saja. Kemudian kemudian belum bagus, nulis itu terus. Maka dengan rajin menulis, maka kita akan bisa menulis. Menulis yang baik adalah rajin membaca. Seperti air teko, kita kasih air teh, maka dituangkan berupa teh. Diisi susu, keluarnya air susu. Diisi air yang dingin, es keluar. Demikian juga otak manusia, diisi dengan bacaan yang baik, maka ketika kita keluarkan melalui tulisan,
maka itulah tulisannya baik. Tapi kalau otak kita tidak diisi, bagi apa yang harus ditulis ya nggak tahu karena tidak pernah diisi otak kita. Maka diisilah dengan ilmu pengetahuan, diisilah dengan informasi yang komprehensif tentang apapun, bidang apapun. Silahkan rajin membaca, kemudian rajin menulis, maka akan semakin sempurna. Kalau hanya rajin menulis, maka isinya nggak jelas, karena modul apa yang dibutuhkan kalau nggak pernah membaca. Kalau hanya rajin membaca, nanti otaknya penuh, nggak ada penyalurannya. Maka kalau rajin membaca, jodohnya adalah rajin menulis. Itu mestinya ya. Harus ada keseimbangan ya Pak, antara membaca dan menulis itu sendiri. Itu yang menurut saya sempurna. Awalnya sulit, iya, seperti orang yang berenang awalnya susah, kecebok-kecebok, tapi cara berenang yang terbaik adalah dengan cara berenang. Cara belajar menulis yang terbaik adalah dengan cara menulis. Oke Pak, terima kasih Bapak atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ini juga dapat memantik ya Sobat Amerta agar dapat langsung nih menulis dan menerbitkan karyanya ya Pak. Betul. Terutama untuk kalangan yang tertarik dengan tema atau bidang politik itu sendiri ya Pak. Nah, bagi Sobat Amerta yang penasaran nih sama isi buku dari Pendidik Politik Kenegaraan karya Bapak Wahudin, bisa langsung kunjungi e-commerce kami ya Sobat Amerta. Boleh saya closing statement ya, Oke, 1-2 menit. Buku ini diterbitkan oleh Amerta. Nah, begitu saya mendapatkan bukunya, saya kirimkan bukunya ke Bandung, ke Prof. Idrus. Kebetulan Prof. Idrus sedang sakit di rumah sakit, kemudian beliau WA ke saya, Pak Hudin terima kasih, bukunya sudah jadi, sudah saya terima. Tapi 2 hari kemudian beliau meninggal dunia. Tapi terima kasih Amerta telah membantu. Terbelasungkawa ya. Pak. Alhamdulillah ya Pak. Berarti untuk karyanya sendiri itu sampai nih Pak. Ketika beliau masih hidup nih Pak. Ya. Itu menjadi kebanggaan tersendiri ya Pak pastinya ya Pak. Betul, alhamdulillah. Amin. Ya, semoga dengan kehadiran buku ini juga menjadi ladang pahala ya Pak untuk Prof. Idrus sendiri karena memberikan pengetahuan kepada banyak pembaca ya Pak, kepada banyak masyarakat seperti itu.